Hai Sagittarius, selamat datang di bacaan untuk bulan purnama di Libra, kali kedua, sehingga ini adalah kesempatan kedua, bulan purnama di Libra, tanggal 19 April 2019. Sagittarius, untuk Sagittarius, Libra berada di rumah ke-11, ya karena ini rumah pertama. Dan rumah ke-11 itu bicara mengenai pertemanan, termasuk rencana masa depan. Dan pertemanan ini bisa kita tarik juga adalah suku atau tribe. Jadi barangkali kalau ada masalah yang masih menggantung dan kemudian pada tanggal 19 ini harus diselesaikan, tidak hanya pada hari ini tapi untuk selanjutnya dalam sebulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan ke depan, itu adalah terkait dengan pertemanan. Gitu kalau bacaan ini. Sagittarius, kita lihat tarotnya adalah relationship spread. Kita pakai kartu terbalik juga, langsung diacak. Dan yang di tengah adalah hubungannya. Kemudian di kiri adalah Sagittarius, yang di kanan adalah orang yang dipikirkan Sagittarius. Siapapun. Bisa kekasih, mungkin punya kekasih dan teman, tetapi yang lagi dipikirkan adalah teman, bukan kekasih. Atau itu yang jadi masalah. Karena apalagi masalah yang dihadapi Sagittarius kalau kita lihat dari ascendennya, ya, itu Libra berada di rumah ke-11 dan kemungkinan besar adalah terkait pertemanan. Oke, pertemanan Sagittarius sebenarnya adalah menyenangkan. Sebenarnya saya tidak tahu masalahnya apa, tapi jelas mungkin terlalu menyenangkan. Terlalu banyak menyita waktu Sagittarius. Ya, kalau kita lihat situasinya adalah friendship, celebration, fun, ritual. Nah, barangkali ritualnya itu yang banyak menyita waktu Sagittarius. Sagittarius sebenarnya butuh waktu untuk diri sendiri. Banyak hal yang masih harus diselesaikan dan itu tidak dengan teman-teman, tapi tampaknya dirimu cukup populer dan biasanya Sagittarius memang populer, banyak temannya, sangat ekspresif kalau kepada orang lain, kemudian suka mendengarkan pendapat orang lain dan kadang-kadang komennya itu sangat smart, membuat orang lain itu suka kepincut. Kepincut itu maksudnya hal yang positif ya. Biasanya suka mendengarkan apa yang ingin dikatakan Sagittarius, sehingga katakanlah kadang-kadang sengaja menghubungi hanya untuk mendengar apa komentarmu, apa reaksimu. Nah, di sebelah sana tampaknya memang sudah terlalu banyak menghabiskan waktumu. Dan masalahnya tuh tampaknya cukup berat. Sehingga kan kalau harus mikir lagi dikasih informasi, perkembangan baru sih dia gitu. Bahkan dia nggak ngomongin tentang Sagittarius, dia ngomongin tentang orang lain. Tapi bukannya diselesaikan dengan orang lain yang bermasalah itu, tapi dia malah ngomong ke Sagittarius, tanya Sagittarius, saya harus ngapain gitu. Sepertinya begitu. Nah, yang dirasakan oleh Sagittarius, hal ini sungguh sangat menghambat Sagittarius karena kesempatan dia untuk mendapatkan proyek baru, mendapatkan hal lain, katakanlah itu kan perlu kerja sendiri. Itu waktunya semakin berkurang. Nah, sementara kadang-kadang teman-teman ini kayak tidak kenal waktu, ngomong aja. Ini ya, Trio Pentacles itu kok koordinasi atau komunikasi, tapi kalau ini kan kelompok, kalau sampai terbalik ini berarti memang is just too much, terlalu banyak ngobrol. Nah, Sagittarius ingin agar sesuatu diselesaikan dengan cepat. Jadi kalau ngomong, ya ngomong aja. Kalau memang sungguh sebenarnya bukannya Sagittarius nggak mau bantu, tapi dia juga butuh waktu untuk diri sendiri. Sehingga kalau memang mau dibantu ya ngomong, tapi ngomongnya cepet, jangan muter-muter gitu. Kalaupun bisa lewat lewat WA aja, nggak usah ketemuan, harus ngopi dulu, ngobrol sana sini dulu sebelum akhirnya memecahkan masalah. Habis kan waktunya Sagittarius.
Dan mereka sebenarnya kalau Sagittarius mengatakan dengan asertif apa adanya, mereka akan menerima. Karena toh selama ini mereka juga sudah menerima bantuan dari Sagittarius. Itu dari sisi mereka. Bahkan mereka melihat Sagittarius sebagai orang yang seperti dirinya sendiri, karena Knight of Wands itu adalah Sagittarius. Jangan-jangan mereka juga sebenarnya sudah banyak belajar dan sudah tahu kira-kira reaksi Sagittarius apa. Mereka sudah mampu mencerap apapun yang biasa dikatakan oleh Sagittarius, apapun kira-kira reaksi dan arahan, bahkan itu sudah ketebak oleh mereka. Sepertinya begitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil Lenormand. Apa yang bisa memberi tambahan? Ya, ini adalah bicara mengenai rumah, sanctuary. The house is your home, our security, the structure of our lives. Sebelah kiri adalah the ship, travel, a journey, a vacation, or a change of venue, come to wake of the sea. Dan the stork adalah improvement. Stork is famous for bringing new babies, but here the stork also announced positive changes in jobs, new places of residence, or evolution of consciousness. So, jadi tampaknya ya, kalau dari 3 gambar ini, saya mulai dari yang tengah, rumah. Sagittarius, kalau kita lihat bacaan yang tadi ya, kita sambung dengan bacaan yang tadi. Sagittarius, sudah kamu jangan muter terus ketemu sama teman-teman, terus memberi saran ini, itu, dan lain sebagainya. Lakukan semua dari rumah. Di rumah itu juga bisa lakukan komunikasi kok. Nggak harus pergi jauh. Atau kalaupun kamu pergi, jadinya jangan ke mereka, tapi fokuskan kepada apa yang menjadi prioritasmu. Bukan dengan teman-teman lagi, bukan berarti mau memotong, tapi bulan purnama di Libra ini menunjukkan bahwa itu harus sudah diakhiri karena terlalu membebani Sagittarius. Ya, ada sesuatu yang masih harus dikembangkan oleh Sagittarius. Dan ini tadi kita lihat ya, announce positive changes in jobs, new places, or of residence. Jadi barangkali memang dirimu perlu berada di rumah. Kalau pergi itu sesuai dengan pekerjaan, karena barangkali sebentar lagi ada pekerjaan yang membutuhkan kehadiranmu berada di situ. Atau kalaupun dari rumah bekerjanya tetap aja membutuhkan konsentrasi yang dalam, dan itu berarti tidak boleh terlalu banyak bergaul dengan teman-teman. Itu yang saya tangkap. Kemudian kita lihat healing card-nya. Heart. You are okay, your heart is open. Jadi kalau merasa khawatir meninggalkan teman-teman, jangan khawatir. Kan tadi ada gambar Knight of Wands, mereka tuh sudah tahu persis Sagittarius seperti apa. Jadi kalaupun Sagittarius harus punya kegiatan baru, mereka akan melepaskan. Barangkali wajahnya mereka, atau biasalah teman-teman kalau komen kan suka begitu, tapi belum tentu itu dikatakan dari dalam hati. Mereka, saya yakin banget, sangat mendukung apapun yang menjadi kepentingan atau prioritas dari Sagittarius. Lagi pula yang lalu-lalu Sagittarius sudah membantu kan? Oke, satu lagi kartu ditarik, kita ambil Angel Feather buat Sagittarius. Iya. Purple Angel Feather, Channel Divine Grace. The angel acknowledges that you have an intense psychic ability and call upon you for spiritual service and visionary leadership within the world. Iya, barangkali kartu ini yang menjelaskan kenapa teman-temanmu selalu membutuhkan dirimu, karena sebenarnya mereka melihat ucapanmu tidak selalu, walaupun kamu merasa itu adalah ucapanmu, tapi mereka menganggap bahwa ucapanmu Sagittarius itu adalah pesan dari yang lebih tinggi, psychic. Sehingga memang ini spiritual itu adalah ciri khasnya Sagittarius. Jadi Jupiter
kan pengatur Sagittarius, dan Jupiter adalah planet yang jauh ke atas. Kalau perjalanan jarak jauh itu maksudnya adalah penambahan pengetahuan yang levelnya jauh lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Begitu Sagittarius. Wenita Indrasari di sini. Kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut, yaitu personal reading, silahkan email ariesmermaid8@gmail.com. Nanti kalau memang dibutuhkan, kita bisa bicara dari situ, dan itu tidak harus. Dan ya, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.